Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Allah tiada henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Karena itu kita syukuri dengan selalu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana salah satu di antara bulan yang dimuliakan Allah, yang pahala di dalamnya, pahala ibadah di dalamnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Dzulhijjah. Karena itu pada kajian pagi ini mari kita bahas keutamaan yang ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebelum kita membahas keutamaan itu, maka kita pelajari dasar-dasar pengutamaan itu dari hadis Rasulullah maupun ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dalika bi syai'. Sahih Ibnu Hibban. Qala Syu'aib al-Arnud isnaduhu sahihun ala syartis sahihain. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandinginya? Qala, maka Rasulullah menjawab, tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan suatu apapun. Artinya kecuali orang yang mati syahid, mati di medan peperangan. Tentunya
ini suatu berita yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Karena untuk mencapai mati syahid itu barangkali jauh dari kemungkinan bagi kita, yakni mati syahid di medan perang. Karena apa? Karena peperangan yang betul-betul antara muslim dan non-muslim itu tidak ada. Maka berarti untuk mendapatkan mati syahid di medan perang itu amat sangat sulit. Seandainya ada pun barangkali keberanian kita untuk berperang juga belum ada karena akidah kita masih lemah. Maka dari itu dengan datangnya bulan Dzulhijjah ini berita yang amat sangat besar bagi kita semuanya. Yang kedua, hadis an Mujahid an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung, yang lebih besar di sisi Allah, dan amal-amal di dalam hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal yang lain, daripada amal di hari-hari yang lain, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena itu perbanyaklah di dalamnya ucapan tahlil, ucapan takbir, dan ucapan tahmid. Musnad Imam Ahmad, atau juga zikir-zikir yang lainnya, tidak terbatas pada la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah, tapi juga baca Al-Quran dan lainnya. Juga hadis an Abdullah bin Luhai an Abdullah bin Qurtin qala Rasulullah SAW afdalul ayyam indallahi yauman nahr wa yaumal qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah yaumun nahr, hari kurban, dan yaumul qarri. Yaumun nahr ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yakni pada saat hari raya Idul Adha, sedangkan yaumul qarri adalah hari di mana manusia menetap di Mina. Itulah hari setelah Yaumun Nahr, yakni tanggal 11 dan 12 serta 13 Dzulhijjah. Sehingga penyembelihan binatang kurban itu dimulai dari Yaumun Nahr sampai akhir dari Ayyamut Tasyrik. Dan Rasulullah juga bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Hari-hari dunia yang paling mulia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya dalam bulan Dzulhijjah itu ada ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan yang lainnya. Jadi di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada ibadah yang tidak ada di bulan lain. Yang pertama adalah ibadah haji. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, Shaumu Arafah. Yang keempat adalah ibadah kurban. Itu tidak ada di hari-hari yang lain. Maka istimewa. Dalam ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji
ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dalam tafsirnya dikatakan wa qulna, dan Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, nadin nas da'iyan iyyahum ilal hajj ila hadzal baitil ladzi amarnaka bibinaihi. Wahai Ibrahim, panggillah manusia, serulah manusia untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah yang kami telah memerintahkan kamu untuk membangunnya. Maka akan datang manusia dari berbagai penjuru dunia, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, dan ada yang naik kuda, ada naik onta yang kurus maupun yang gemuk. Akan datang dari segala penjuru, segala arah. Maka ketika diperintahkan seperti itu, Ibnu Abbas mengatakan, Inna Ibrahim alaihissalam qal, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Ya Rabb, kaifa uballihun nas wa sauti la yanfuduhum. Wahai Tuhan, bagaimana saya menyampaikan seruan ini, perintah untuk beribadah haji ini, sedangkan suara saya tidak akan menembus mereka. Suara saya tidak akan sampai ke penjuru dunia yang dikatakan ya'tuna min kulli fajjin amik. Faqala Allah Ta'ala nadi wa alainal balagh. Serulah, panggillah manusia untuk menyampaikan, untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah, wa alainal balagh, dan bagi kami adalah yang akan menyampaikan, kamilah yang akan menyampaikan. Faqama, lalu Nabi Ibrahim berdiri dan menyeru, ya ayuhan nas, inna rabbakum ittakhadha baitan fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan untuk berhaji ke Baitullah, fahujju, maka berhajilah. Walihada yaruddu man yahujjal bait ala nidaihi qailan labbaik Allahumma labbaik. Karena itu orang yang berhaji, orang yang berumrah itu talbiyahnya yakni labbaik Allahumma labbaik. Padahal yang dilanjutkan itu adalah napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menyeru adalah Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Akan tetapi yang menyampaikan sampaian itu, seruan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Suara Nabi Ibrahim tidak akan nyampe ke Indonesia, tidak akan nyampe ke Amerika, tidak akan nyampe ke penjuru dunia, akan tetapi Allah yang menyampaikan. Maka dari itu, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu. Nah, dari keterangan Ibnu Abbas ini tentunya bisa diambil pelajaran bahwa semua perbuatan baik yang akan kita lakukan supaya segera dilakukan. Jangan berpikir nyampe atau tidak.
Nyampe atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memulai. Ya. Ibaratnya mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan ada kemampuan untuk itu, berangkatlah meskipun dalam keadaan tidak begitu sehat. Yang akan menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir boleh orang sampai di masjid priye. Allah yang akan menyampaikan kita. Dan ketika kita sudah berniat untuk melakukan sebuah ibadah, berarti sudah melangkah, maka sudah dihitung oleh Allah pahalanya meskipun tidak nyampe. Meskipun tidak nyampe. Ketika kita sudah niat baik dan mulai melakukan apa yang kita niatkan itu, sudah dinilai. Nyampe ia dapat pahala, tidak nyampe ia dapat pahala. Tapi kalau kita berniat untuk yang tidak baik atau memulai perbuatan yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak nyampe ia berdosa, nyampe apalagi lebih berdosa lagi. Ya. Sedangkan manafi'alahum, sedangkan arti manfaat bagi mereka adalah berhaji itu, berumrah itu, beribadah itu, manfaatnya kembali pada yang melakukan ibadah itu. Apa manfaatnya? Di antaranya maghfirata dzunubihim, diampuni dosa-dosanya, dan juga pahala dari melaksanakan ibadah tersebut, pahala dari taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah juga mengatakan, ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan manusia dari siksa neraka selain daripada hari Arafah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itulah dasar hadis dan ayat Al-Quran untuk beribadah pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sedangkan alasannya tadi sudah saya sampaikan, ada ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lain, yakni sholat Idul Adha, puasa Arafah, kemudian haji dan ibadah kurban. Apa yang bisa kita lakukan di hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Banyak sekali. Tentunya yang pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena ada persyaratan, yakni man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk ke sana. Mampu itu ukurannya ya punya duit untuk biaya ke sana, juga sehat badannya, juga regulasi aturan yang ada. Ya. Misalnya orang Indonesia sekarang nunggunya sampai 25 tahun, itu kayaknya kemampuan agak sulit. Ya. Karena orang pada umumnya mempunyai uang itu setelah umur, mempunyai uang lebih, tidak begitu
dibutuhkan yang pokok-pokok itu umur 50, di atas 50. Di atas 50, 60. Dengan hitungan anak-anak sudah selesai semua sekolahnya, sudah mapan lah. Uang itu bisa digunakan untuk beribadah haji. Kalau 80 dia itu baru mendaftar, maka umur 85 baru bisa berangkat. Maka kemungkinan besarnya itu amat paling tidak ya sudah tua, sudah kesehatannya tidak memungkinkan. Maka dari itu kemampuan itu dihitung dari beberapa hal. Nah, memang pahalanya amat sangat besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala lain kecuali surga. Namun perlu diketahui, kalau kita berangkat haji atau umroh kemudian mati, artinya belum terkontaminasi, belum rusak kembali. Tapi kalau kita sudah berangkat haji atau umroh kemudian isi urip suwi banget, misalnya berangkat umur 20 atau 30, si urip maneh 40 tahun, maka kemungkinan berbuat maksiatnya itu besar sekali. Jadi kalau orang itu sudah beribadah haji, hajinya mabrur pada waktu itu, kemudian berbuat maksiat kembali seperti semula, maka ya tentunya jaminan surganya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu harus memperbanyak ibadah yang lain, harus menguatkan taatnya, karena di antara kriteria mabrur adalah ada perubahan menjadi lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua, tadi ibadah haji sudah saya singgung sedikit ya. Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Dzulhijjah ini bisa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ya. Bisa itu. Nah. Kemudian bisa pula yang bukan 9 Dzulhijjah. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang melaksanakan ibadah haji, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, ya dia ada di Arafah. Lalu kalau tidak bisa memperbanyak di hari-hari itu, bisa jadi Senin Kamis, bisa jadi Daud. Ya. Kalau tidak bisa pula, maka setidak-tidaknya yang jangan sampai ditinggalkan adalah Yaum Arafah. Hari Arafahnya itu jangan sampai ditinggalkan. Tadi sudah saya sampaikan hadis bahwa Allah banyak memerdekakan manusia dari azab neraka pada hari Arafah. Maka harapan kita ya supaya mendapatkan kemerdekaan dari neraka tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah mengatakan siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, aku berharap akan melebur dosa-dosa setahun sebelum
dan sesudahnya. Jadi, maka tadi saya sampaikan berita yang sangat menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Tentunya sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan membuat sholat sunnah yang lain. Dalam arti yang tadinya sholat sunnah itu tidak kita jalankan, maka kita coba untuk jalankan. Ibaratnya tidak pernah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, maka datang ke masjid untuk qobliyah dan ba'diyah, datangnya lebih awal. Yang tadinya tidak sholat duha, sholat duha. Yang tadinya tidak sholat malam, sholat malam. Ya, dan lain-lain sholat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang yang akan masuk surga itu adalah, diantaranya adalah orang yang banyak sujud. Jadi hadis dari Sauban, di mana dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bisa bersama Rasulullah, orang yang akan mendapatkan surga. Maka jawaban Rasulullah, alaika bikasratis sujud lillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hutta anka biha khati'atan. Sesungguhnya tidaklah kamu sujud satu kali karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Jadi semakin kita banyak sujud, maka semakin memungkinkan masuk ke dalam surga dan memungkinkan diampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukur itu dilakukan setiap saat. Setiap kita mendapatkan nikmat, disyariatkan untuk bersyukur. Namun di bulan Dzulhijjah ini kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antara yang patut disyukuri adalah kita diberi kesempatan oleh Allah. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah ini kita masih hidup, kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk memasuki hari-hari yang sangat dicintai Allah, dan amal perbuatan pada saat itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Yakni dasar dari syukur adalah lain syakartum la azidannakum, firman Allah. Ay lain wajadtum wa ud'imtum la azidannakum wa ta'tum la azidannakum mimma yajibus syukru alaih. Yani apabila kamu mentauhidkan Allah, wahadtum, apabila kamu mentauhidkan Allah dan mentaati Allah, niscaya akan aku tambah nikmat yang telah ada pada kamu. Maka pada saat masuk bulan Dzulhijjah itu sangat besar keistimewaannya. Kita mentauhidkan Allah, kita mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul sesuai dengan kemampuan, maka akan diberi nikmat yang tambah, yakni diantaranya yang mendapatkan pahala, diantaranya adalah dimerdekakan dari api neraka.
Dan Rabi' mengatakan la in syakartum in'ami la azidannakum min fadli. Kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah ke karunia yang ada pada kalian. Sedangkan Al-Hasan mengatakan la in syakartum ni'mati la azidannakum min ta'ati. Kalaulah kamu bersyukur kepadaku atas nikmatku, niscaya akan aku tambah kemampuan taatmu kepadaku, min ta'ati. Semakin kita bersyukur, maka semakin akan ditambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, apabila kamu arti la in syakartum la azidannakum, yakni apabila kamu mentauhidkan Allah, kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku, kata Allah, akan menambah pahala yang ada pada kamu. Ya, artinya dari pendapat-pendapat ulama ini saling menguatkan, yakni syukur itu adalah dengan mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bertobat. Tentunya bertobat juga dilakukan setiap saat. Dan setiap manusia itu adalah berdosa, maka bertobat pun setiap saat kita lakukan. Dari dosa-dosa besar itu harus kita bertobat. Lalu di bulan Dzulhijjah ini, awal bulan Dzulhijjah ini, karena mempunyai nilai lebih, maka ya kita tobatnya akan lebih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada di hari-hari yang lain. Namun sebaliknya, di samping bulan-bulan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah, pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Karena itu Allah mengingatkan kita, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalqis samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Ada 12 bulan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 itu arba'atun hurum. Di antara yang hurum itu adalah Dzulhijjah. Karena itulah agama yang lurus. Karena itu janganlah kalian semuanya mendolimi diri kamu sekalian, yakni dengan berbuat dosa di bulan-bulan yang hurum tadi, yakni yang dimuliakan Allah, yang di dalamnya tentunya dilarang berbuat maksiat, akan dilipat gandakan perbuatan maksiatnya. Tentunya berbuat maksiat dilarang di segala waktu, namun di bulan hurum ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Lalu berikutnya adalah memperbanyak amal secara umum, memperbanyak amal soleh, apakah itu sedekah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lainnya dari amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Karena amal soleh pun yang wajib dan yang sunnah dilakukan, lalu yang haram, yang makruh, yang syubhat ditinggalkan, maka itu juga akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menjaga kita, menjaga panca indera kita, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dan apabila kita sudah dicintai Allah, maka apabila kita meminta kepada Allah, Allah akan memberinya.
wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Ini hadis qudsi. Dan apabila orang yang sudah aku cintai karena melakukan kewajiban dan yang sunnah, itu akan aku beri kalau dia meminta. Wala in ista'adha bi la'u'idhannahu. Dan apabila dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan khususnya lagi pada pada Arafah. Kata Rasulullah, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan dalam hadis lain, wa fi minal fiqh anna du'a yauma Arafah afdalu min ghairihi. Doa di hari Arafah itu lebih bagus, lebih utama daripada hari-hari yang lain. Wa fi dzalika dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairihi. Ini menunjukkan bahwa hari Arafah adalah lebih utama dari di hari-hari yang lain. Juga hadis tadi menunjukkan ala anna doa yauma Arafah mujabun kulluhu fil aghlab, bahwa doa di hari Arafah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada umumnya. Karena itu kalau kita berpuasa di hari Arafah, ada dua faktor yang menyebabkan doa itu terkabulkan. Yakni dari sisi waktunya adalah waktu Arafah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi keadaan, waktu itu kita sedang berpuasa, puasa Arafah, karena Rasulullah mengatakan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak. Di antara 3 itu adalah doanya orang yang berpuasa. Karena itu kalau Yaum Arafah kita berpuasa, kita berdoa, ada 2 faktor yang menyebabkan doa kita terkabulkan. Khususnya lagi juga doa orang tua kepada anaknya. Karena juga di antara 3 doa itu adalah tiga orang yang doanya tidak akan ditolak adalah doanya orang tua terhadap anaknya. Maka jangan sampai Yaum Arafah tidak berpuasa. Dan ketika berpuasa jangan sampai lupa berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohonkan untuk anak-anaknya khususnya agar betul-betul bisa melaksanakan agama, yakni sebagaimana yang diharapkan dari doa Nabi Ibrahim adalah Rabbana ighfir lana wali walidina. Doa untuk kita, doa untuk orang tuanya, dan doa untuk keluarganya. Wa min dzurriyyati Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak-anakku. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Iya. Jadi yang pertama tobat itu ya dilakukan setiap saat. Rasulullah juga menyatakan tobat dan istighfar setiap hari sampai 70 kali, dalam satu hadis sampai 100 kali. Lalu apakah ada sholat tobat? Dalam bahasan fikih itu ada maudhu sholat tobat.
tema sholat tobat. Kemudian dalam Sahih Fiqhus Sunnah yang saya baca itu ada, yakni ketika orang melakukan dosa besar, apabila seseorang melakukan dosa besar, melakukan dosa kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Akan tetapi dibahas oleh para ahli hadis, di situ dinyatakan hadis itu lemah. Jadi sholat tobat itu hadisnya lemah. Hadis lemah tentunya tidak menjadi dasar hukum. Lalu kemudian seandainya sholat tobat itu diadakan bukan hanya pada saat Dzulhijjah, akan tetapi ketika orang itu melakukan dosa besar. Jadi ada pembahasan dalam fikih, akan tetapi hadisnya lemah. Kalau saya katakan ya tidak perlu. Yang penting bertobat itu adalah meninggalkan kemaksiatan dan melakukan hal yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik. Dan apabila berhubungan dengan hak manusia, maka menyelesaikan dengan manusia tersebut agar minta maaf dan seterusnya apabila ada berkait dengan harta yang mengembalikan harta tersebut. Gitu Bapak ya. Oke. Ada lagi? Ya. Sampai harinya ya masih ada dia niatnya tentunya sudah dinilai oleh Allah. Kalau memang dia itu sudah niat berkorban, sudah berupaya untuk berkorban tapi tidak nyampe, artinya tidak bisa berkorban, wis mulai nyelengi, wis mulai menabung, tapi ternyata di tengah jalan ada hal yang lebih penting. Misalnya anaknya sakit, harus ke rumah sakit atau apa, itu lebih penting. Sehingga tidak bisa untuk berkorban. Dia sudah dapat. Karena Rasulullah mengatakan, kalau orang itu niat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka sudah dicatat 1 kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka dikalikan 10 sampai 700 kali lipat kebaikannya, hasanahnya. Dengan syarat ya niat, ya berupaya. Bukan hanya niat saja, kalau niat aku pak korban, tapi terus orang berupaya nyelengi orang. Ya. Itu namanya guyonan kalau seperti itu. Sudah berupaya, tapi di tengah jalan ada hal. Misalnya orang sudah berupaya mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Ternyata di jalan bannya gembos. Tidak bisa nyampe ke masjid untuk sholat berjamaah. Lah ini orang yang niat dan diberi pahala atas niat tersebut. Bahkan berkait dengan sholat berjamaah. Kalau orang itu sudah biasa sholat berjamaah, lalu dia itu ada uzur yang dia tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah, dia sholatnya di tempat yang tidak berjamaah itu dinilai jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya membiasakan untuk sholat berjamaah. Begitu Bapak. Saya kira cukup. Insya Allah kita lanjut pada hari yang akan datang khusus untuk berbicara tentang kurban. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya ya laka ridwan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah
wal himayah wal qanaah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.